Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi yang kedua dan ketiga, yaitu untuk social media versus website, marketplace, YouTube, dan podcast, serta komponen utama SEO, SEM, social media, dan email marketing oleh Bapak Eko Sigit Pramudito. Kepada Bapak Eko, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Andi atas eh, kesambutannya. Oke, sebelum saya melanjutkan, mungkin saya mau menambahkan dari tadi apa yang Ibu Niken sampaikan pertanyaan ya terkait dengan limitasi budget dan objektifnya. Karena gini, Bu Niken, terkait dengan digital marketing itu tergantung dari apa yang kita objektifkan. Bu Niken. Jadi kalau misalnya kita memang objektif dari campaign di digital marketing itu ingin hanya mencapai awareness atau sebatas pengetahuan yang menjangkau banyak orang, kita bisa memilih dengan metode buying yang mungkin CPM, karena kan cost per miles. Atau kalau misalnya memang, jadi di dalam digital itu banyak sekali Bu objektif-objektif yang kita mau inginkan. Kalau misalnya kita cuma di billboard aja itu kan hanya sebatas hanya melihat impresi aja. Banyaknya traffic, orang lalu lalang dan segala macam itu hanya sebatas itu aja. Tapi di digital itu kita bisa spesifikkan sampai dengan maunya sampai dengan leads, sampai dengan mencapai database, menginginkan mendapatkan database itu ada lagi, atau bisa sampai dengan ke CPS, cost per sales. Jadi kalau misalnya memang objektif adalah komersial, itu juga bisa, atau hanya sebatas mendapatkan klik. Nah, itu juga atau mendapatkan interaksi, engagement. Jadi per masing-masing itu ada. Jadi minimal kalau misalnya kita objektifnya awareness, siapapun orangnya, objektif kita adalah menjangkau keseluruhan orang sekian juta misalnya. Tapi kalau misalnya objektif kita adalah ingin mendapatkan interaksi, Bu, minimal interaksi berarti adalah ada yang nge-like, ada yang nge-comment, ada yang nge-share, ada yang nge-save. Nah, itu minimal seperti itu juga ada. Jadi sangat depends on kitanya sih, Bu. Mau yang objektifnya mau yang seperti apa itu bisa kita setting. Bedanya seperti itu. Beda sama yang model konvensional. Kalau model konvensional kan ya cuman orang hanya melihat secara billboard seperti itu aja. Gitu sih, Bu. Itu sih Bu, mungkin yang bisa saya tambahkan ya. Cukup menjawab ya Bu ini kan ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Itu objektif dari media yang kita gunakan, tapi objektif yang Dari paling ujungnya lagi kan peningkatan pendapatan. Nah, ketika kita oh misalnya sudah ya, mencapai target itu, saya pikir upaya effort yang lebih itu mungkin agak kami minimalisir. Baru tahun-tahun ke depan kelihatannya kalau mulai menurun trennya, nah itu baru mungkin kami akan upayakan itu. itu justru itu kita dengan digital itu kita bisa mengukur ROAS-nya Bu, return on asset investmentnya itu bisa kelihatan. Jadi berapa yang spending kita keluarkan, eh, berapa return yang kita bisa ekspektasikan dengan punya kita tracker. Jadi kalau misalnya kita di digital itu pasti punya ada namanya ada platform yang kita gunakan, ada tracker yang bisa kita pakai supaya itu lebih jelasnya, supaya bisa lebih terukur dan itu yang bisa kita informasikan ke manajemen sih, kurang lebih seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Arum tuh untuk metode-metode pada saat kita campaign kita keluar uang berapa, nanti hasilnya itu berapa itu terukur. Jadi dasar dasar kuantitatifnya lebih ada sih Bu. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya Bu Niken ya. Siap, terima kasih Bapak. Daripada hanya billboard aja kita nggak tahu sih Bu berapa orang juta yang melihat tapi nggak ada feedback apapun gitu. Oke, baik. Mohon izin saya scan Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dari materi Pak Bobi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf saya agak telat akhirnya. Jadi saya ekspektasikan di seminar ini atau sharing ini eh, bisa menjadi ruang bersama kita untuk bisa memperkuat komunikasi kita, pengetahuan Bapak Ibu sekalian di dalam kanal digital ya. Kurang lebih seperti itu. Perkenalkan nama saya Eko Sigit Pramudito. Saya izin introduction terlebih dahulu. Jadi saya di sini sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi sampai dengan sekarang. Jadi kalau secara experience saya, mostly saya bergerak di industri memang digital. Dari hardware, kemudian software, kemudian saya juga sempat di commerce, dan juga saya sempat bermain di digital content, lalu Alibaba, kemudian di Cita Mobile, kemudian sampai dengan sekarang saya berada di industri telekomunikasi. Jadi kalau kantor kita sih sebenarnya nggak jauh ya.
saya di KPPTI di situ, di Medan Merdeka Barat gitu. Dan sekarang kemudian saya juga mengampu juga membantu UMN dan juga sebagai akademisi juga beberapa lecture yang saya sharing di digital marketing pastinya manajemen, entrepreneurship, business management dan juga consumer behavior. Saat ini juga saya masih mengampu untuk pendidikan saya di S3 di Mercubuana. S2 saya dari Prasmu juga, sama seperti Pak Bobi. S1 saya dulu dari Trisakti, teknik sipil. Sebenarnya saya dulu pingin menjadi atau pingin bekerja di perhubungan, pingin bekerja di mana? Di PU. Cuma pada saat 2022 itu, 2002 pada saat itu belum ada chance. Akhirnya mendapat kesempatan di teknologi company, which is dari Jets Mobile. Jadi teknologi yang pertama saya adapt itu adalah di Jets Mobile. Zaman-zaman SMS dulu, Bu. Zaman-zaman SMS, zaman-zaman SMS broadcast, SMS pool, pada saat itu sampai dengan sekarang. Jadi mungkin kalau SMS teknologi itu sampai dengan sekarang hanya dipakai untuk SMS OTP ya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu kurang lebih introduction saya terkait dengan materi hari ini. Terkait dengan materi hari ini, saya coba pointer dulu. Ya. Oke, jadi saya hanya sharing beberapa hal terkait dengan kenapa kita butuh website dan kenapa kita harus membutuhkan sosial media dan apa itu fungsi apa yang bisa diperbantukan melalui marketplace, kemudian YouTube dan podcast, SEO dan SEM, dan juga email marketing. Jadi secara garis besar, kenapa kita harus tetap memerlukan website? Karena website adalah sebagai pusat kredibilitas kita ya, pusat kredibilitas resmi, official hub untuk suatu organisasi. Sedangkan media sosial adalah sebagai alat atau tools yang bisa sebagai pusat interaksi perpanjangan tangannya lah, memperpanjang tangannya, menyimbangkan keduanya. Karena website untuk sebagai menginformasikan suatu regulasi atau kebijakan atau dengan publik, sedangkan media sosial itu adalah untuk mempercepatnya, untuk mendapatkan engagement lebih baik, engagement lebih cepat, supaya lebih interaktif dan juga lebih real time. Marketplace yang kedua lebih fokus kepada kanal distribution-nya, distribution atau informasi layanannya, bisa kolaborasi mungkin dengan beberapa OTA dan lain-lainnya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Bu ya, Bapak dan Ibu sekalian di materi selanjutnya. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi, digital landscape itu ini yang lebih terbaru di 2025 ini ya bertambah lagi dari sudah mencapai 74 hampir 75% dari populasinya kita. Jadi share screen-nya belum muncul. Oh, sorry. Maaf Bapak Ibu. Ternyata share screen-nya belum muncul ya.